Yang merestui itu warga ya, bukan Pak Jokowi, bukan ini. Yang merestui itu warga ya. Tuh, yo, kono belusukan yang Depok kono ya, diterima apa enggak ya? Kan itu kuncinya kan itu ya. Tadi kalau intinya nek rasa seneng rasa dipilih ngono ya. Ya, tuh. Kalau nggak suka Kaisang nggak usah dipilih. Menurut saya ini jawaban dari Gibran Rakabuming Raka ini sungguh cerdas sekali dan bahkan juga telak ketika Kaisang akan mengajukan diri sebagai wali kota Depok pada pemilihan Pilkada serentak 2024 besok. Nah, di sini bahkan juga banyak yang menyebut wah dinasti politik Jokowi, bla 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 dan lain sebagainya. Ya memang sih kalau kepemimpinan berhasil pasti akan masyarakat akan memilih lah, yaitu dari anak-anaknya. Itu sudah pasti. Ya seperti yang kemarin lah, ketika Pak SBY, yaitu AHY, Agus Harimurti Yudhoyono ketika di Pilkada 2017 yang lalu. Itu bahkan juga ada yang menyebut dinasti politik. Tetapi kenyataannya apa? Kenyataan masyarakat tidak memilih AHY, yaitu menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan pada saat itu Anies Baswedan lah yang menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jadi menurut saya bukan dinasti politik. Masyarakatlah yang memilih, masyarakatlah yang menentukan dipimpin oleh dinasti politik atau tidak. Tetapi kalau dilihat dari rekam jejak, apalagi masyarakat sekarang sudah bisa ya melihat rekam jejak calon-calon pemimpin atau dari keluarga-keluarganya termasuk ya seperti Presiden Joko Widodo saat survei yang lalu, yaitu 82% masyarakat puas. Akhirnya pun ketika Gibran Rakabuming Raka menjadi atau ikut konsultasi pada pemilihan wali kota Solo juga terbukti bisa menang. Ya karena memang masyarakat melihat dari rekam jejak ayahnya, pasti tidak jauh beda lah dengan capaian yang akan dicapai oleh Gibran pada saat menjadi wali kota Solo. Tetapi di sini juga terbukti wali kota Gibran di sini yaitu membawa Solo menjadi jauh lebih baik. Dan bahkan juga saat ini pembangunan juga kian masif dan bahkan juga mendatangkan wisatawan-wisatawan lokal dan juga mancanegara. Menurut saya sangat bagus sekali, yaitu Solo dan Jogja ya agak bersaing ketat ya di sini. Dan Solo akhirnya saat ini juga dikenal di seluruh Indonesia. Nah, akhirnya pun Kaisang juga dijagokan menjadi wali kota Depok dan dituduh dinasti politik. Dan jawaban Gibran di sini menurut saya sangat cerdas dan sungguh telak sekali. Masyarakat yang menentukan. Lek nggak seneng, ya wes ora usah dipilih. Sesimpel itu. Negara demokrasi simpel itu. Kalau tidak suka tidak usah dipilih. Sudah titik. Kalau tidak suka tidak usah dipilih. Jangan menuduh dinasti politik dan lain sebagainya. Karena Indonesia adalah negara demokrasi. Kalau tidak dipilih pasti juga tidak akan menjadi pemimpin. Sesimpel itu. Seperti ini jawaban Gibran ketika dituduh melakukan dinasti politik keluarga. Dikatain dinasti politik dan lain sebagainya. Semalesnya buat jawab itu. Intinya nek rasa seneng rasa dipilih ngono ya. Ya, itu. Kalau nggak suka Kaisang nggak usah dipilih. Nggak ada kewajiban ya, untuk memilih Kaisang. Ini menurut saya jawaban yang sangat keren sekali. Kalau tidak suka tidak usah dipilih. Tidak ada kewajiban untuk memilih Kaisang, untuk memilih Gibran, dan untuk memilih Presiden Joko Widodo tidak ada kewajiban. Apalagi memang mendekati Pilpres 2024, serangan kepada Presiden Joko Widodo juga sangat masif sekali. Dan bahkan juga Presiden Joko Widodo diancam akan melakukan people power, dituntut mundur lah, pemakzulan dan lain sebagainya. Dan bahkan juga dituduh melakukan dinasti politik. Jawaban Presiden Joko Widodo juga menurut saya sangat keren sekali. Karena jawaban Presiden Joko Widodo, ya kalau sudah berkeluarga, Presiden Joko Widodo walaupun bapaknya sendiri terbuka lebar. Kalau misalkan Kaisang kepengen maju di wali kota Depok, ya terus terang pada saat diwawancara yang lalu Presiden Joko Widodo mengatakan akan merestui dan juga mendoakan. Ya memang orang tua itu adalah merestui dan juga mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Beda lagi kalau Gibran dan Kaisang belum menikah ya, belum mempunyai istri dan lain sebagainya. Itu kemungkinan masih ada tanggung jawab dari bapaknya. Tetapi saat ini sudah menikah, jadi memang Gibran dan juga Kaisang berhak menentukan akan kemana, mau ngapain.
walaupun mengikuti pilkada juga ya tidak masalah. Yang penting ada partai yang mendukung, yang penting juga ada masyarakat yang mendukung, dan semuanya dikembalikan oleh masyarakat. Mau memilih Kaisang di pemilihan Depok atau tidak, ya seperti itulah. Kalau tidak suka, intinya tidak usah dipilih. Pak Jokowi, kan Pak Jokowi udah merestui Mas. Ya wes. Berarti kalau Mas Gibran gimana? Merestui juga? Yang merestui itu warga ya, bukan Pak Jokowi, bukan ini. Yang merestui itu warga ya. Tuh. Jadi nggak pas kalau Pak Jokowi merestui. Yang merestui itu warga setempat. Yo, kono belusukan yang Depok kono ya, diterima apa enggak ya? Kan itu kuncinya kan itu ya. Bahkan di sini juga, walaupun Presiden Joko Widodo merestui, itu bukan jawaban. Yang merestui itu juga warga di Depok. Nah, jadi di Gibran di sini mengatakan yaitu yang merestui adalah warga Depok. Kalau warga Depok tidak merestui Kaisang menjadi wali kota Depok, ya pasti tidak akan jadi. Ya menurut saya sih, jauhkanlah politik dinasti di negara demokrasi. Karena menurut saya kalau tidak dipilih oleh warga, dan pasti juga tidak akan menjadi pemimpin lah. Seperti itu. Jadi tidak adalah politik dinasti di negara demokrasi. Kalau memang masyarakat puas dengan kinerjanya, keluarganya, ya pasti akan dipilih kembali lah, akan dipilih. Ya setidaknya keluarga itu kurang lebih ya pekerjaannya akan sama lah, program-program kinerjanya juga kurang lebih hampir sama. Dan bahkan tidak anak-anaknya saja lah, menantunya kemarin Bobi Nasution juga yaitu terpilih menjadi wali kota Medan. Kurang apa coba? Itu juga masyarakat yang memilih Bobi Nasution memimpin di Medan. Nah di sini bahkan juga dikomentari oleh Ari Prasetyo, cadas, balasan Monho Gibran dituding dinasti politik usai Kaisang deklarasi maju Depok. Gak suka Kaisang, gak usah dipilih. Sesimpel itu memang. Wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan warga tak harus memilih Kaisang Pangarep apabila tak menyukai sosok anak bungsu Presiden Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan oleh Gibran ketika ditanya awak media, apakah tidak takut jika Kaisang maju Depok 1 disebut sebagai dinasti politik. Wes, males jawabnya, soalnya aku bolan baleni terus, kata Gibran ketika ditemui di Balai Kota Solo. Putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut mengatakan warga yang tak suka dengan Kaisang berhak untuk tidak memilihnya, sebab tak ada keharusan untuk memilih Kaisang. Intine, nek gak seneng, gak suka Kaisang, yo tidak usah dipilih. Gak ada kewajiban kok untuk memilih Kaisang ya, katanya. Nah dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Pasti memang ada ketakutan, apalagi di situ juga wilayahnya dari PKS. Ya kalau memang Kaisang maju di Depok, ya menurut saya bisa jadi masyarakat sudah enek ya dipimpin oleh PKS dan kemungkinan akan beralih ke Kaisang karena memang ada pilihan alternatif lainnya. Ya bisa jadi, semuanya bisa jadi kok. Di pemilu, di pemilihan umum yang ribut PKS, takut ladangnya hilang. Jawabannya cerdas, jelas, singkat, dan padat. Semuanya hak untuk memilih, tetapi di tangan masyarakat. Tapi tetangga sebelah kayaknya tetap nggak akan memahaminya. Geng Syafi memang ketakutan dengan Kaisang. Kritikan saja. Kaisang datang, warga Depok senang. Intoleran tumbang, partai radikal, sapi jengkang. Itulah demokrasi sebagaimana kebebasan berpendapat. Dari mana sampah demokrasi di Solo kemarin? Ya seperti itulah. Bahkan kemarin juga Amin Rais meneriakan people power. Ya terserah dialah lah, walaupun itu tidak melanggar konstitusi dan lain sebagainya. Tetapi masyarakat yang kembali mau melakukan people power apa tidak, mau melakukan apa yang disampaikan Amin Rais apa tidak, yaitu untuk menurunkan Presiden Joko Widodo. Ya menurut saya pasti tidak akan mau lah, karena 82% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo.